expense. Nah, pada sekarang kita akan membahas masih tentang adjusting entries, ya, penyesuaian. Itu pada transaksi unearned revenue. Unearned revenue. Jadi unearned revenue ini adalah kita receipt of cash that is recorded as liability because the revenue has not been earned. Ya. Jadi kita intinya adalah kita menerima cash, ya. Menerima cash tetapi kita mencatatnya sebagai kewajiban, ya, sebagai kewajiban karena pendapatan belum diakui sebagai pendapatan karena pendapatan tersebut belum terjadi, ya. Pendapatan tersebut belum terjadi. Jadi proses pelayanannya belum dilakukan, ya. Seperti halnya ketika kita menyewakan gedung, ya. Ketika kita menyewakan gedung itu biasanya kita menerima pembayaran cash di muka, ya. Akan tetapi untuk pelayanannya, ya, untuk pelayanannya itu belum kita lakukan. Karena apa? Karena gedung tersebut belum dimanfaatkan. Nah, setelah gedung itu dimanfaatkan, barulah nanti per periodiknya kita mencatat pendapatan, ya. Transaksi yang terkait dengan unearned revenue itu sering terjadi pada transaksi-transaksi berikut, ya. Pada hakikatnya sama, ya. Akan tetapi kalau yang prepaid itu kita sebagai customernya, kalau unearned revenue itu kita sebagai penyedia, ya, penyedia jasanya, ya, penyedia jasanya seperti sewa, airline tiket, school tuition, magazine, subscription, customer deposit. Ini adalah beberapa akun-akun yang terkait dengan unearned revenue, ya. Kita membeli tiket pesawat, kan kita bayar dulu. Tiket kereta kita bayar dulu. Kita dapat tiketnya, tapi kita belum naik pesawatnya. Setelah kita naik pesawat, baru, ya kan, setelah penumpangnya itu kemudian naik pesawat, baru perusahaan mengakui hal tersebut sebagai pendapatan. Jadi seperti itu. Jadi cashnya sudah diterima tapi tidak dicatat sebagai pendapatan, tapi dicatatnya sebagai liability. Baru ketika pelayanan itu dilakukan, ya kan, servis itu dilakukan, baru diakui sebagai pendapatan. Unearned revenue, company makes an adjusting entry to record the revenue. Jadi perusahaan membuat penyesuaian, jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan that has been earned and to show the liability that remain, ya. Jadi yang sudah terjadi tentunya, ya, yang sudah dilakukan, ya, dan juga untuk menampilkan sisa dari kewajiban perusahaan, ya. Kita misalkan menyewakan, ya, kemudian sudah berjalan 1 tahun, ya, sewa gedungnya misalkan, maka kita mengakui pendapatan selama 1 tahun tersebut, ya. Sisanya berarti misalkan kalau misalkan sewa gedung itu 10 tahun, ya berarti sisanya masih 9 tahun, ya kan, sesuai dengan nilainya, berapa nilainya. The adjusting entry for unearned revenue result in decrease debit to liability account and increase credit to revenue account. Ya, ketika kita melakukan adjusting entry, ya kan, pada sisi debitnya itu ada penurunan pada liability, ya, upon liability. Sedangkan pada sisi kreditnya ada penambahan pada sisi revenue. Ya, revenue-nya bertambah karena kita mengakui pendapatan. Adjusting entry for unearned revenue, ya. Gini. Sebelum di unadjust, ya. Misalkan apa? Sewa, ya, pendapatan sewa. Berarti unearned revenue for rent, ya, untuk sewa. Ini posisinya ada di sebelah sini. Ya, berarti liability bertambah, berarti pada posisi
kredit, ya kan? Nah, ketika pada saat penyesuaian, ya kan, tinggal kita mendebit di sini, ya. Debit adjusting entry, ya. Kemudian kreditnya revenue, ya. Ini sebagai contoh, ya. Pioneer Advertising Agency receive, ya, $1.200 on October 2 from Erknock for advertising service expected to be completed by December 31st. Unearned service revenue saw a balance $1.200 in October 31st trial balance. Analysis revealed that company earned $400 of those fees in October. Jadi perusahaan itu dia menerima, ya, layanan iklan dari Erknock, ya, sebesar 1.200 pada tanggal 2 bulan Oktober, dan untuk jasa iklan yang diperkirakan akan selesai pada tanggal 31 Desember, ya kan? Nah, pada tanggal 31 Oktober perusahaan Pioneer di sini dia harus mengakui, ya kan, adanya pendapatan yang terjadi, revenue yang terjadi sebesar 400, ya kan, karena 1.200 berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan, ya kan, Oktober, November, Desember, ya kan, 3 bulan, berarti 1.200 dibagi 3, berarti per bulannya dia harus mengakui pendapatan sebesar $400. Maka pada tanggal 31 Oktober dia akan mencatatkan adanya unearned service revenue sebesar 400, kemudian service revenue 400. Berarti pas tanggal 2-nya dia mencatatkan apa? Pada saat tanggal 2-nya. Berarti pada saat tanggal 2-nya kan dia mencatatkan, ya, menerimanya dalam bentuk apa? Cash, ya kan? Menerima dalam bentuk cash, berarti pada tanggal 2 Oktobernya, tanggal 2 Oktober, ya, di sini perusahaan dia mencatatkan adanya cash sebesar berapa? 1.200, ya. $1.200, ya kan? Kemudian kreditnya apa? Unearned service revenue, ya kan? Ini sebesar 1.200, kan? Ini pada tanggal 2 Oktobernya dia akan mencatatkan penerimaan cash untuk pelayanan, ya, servis yang belum dilakukan sebesar 1.200, ya kan? Ini posisinya ini sebagai liability, ya. Jadi unearned service revenue ini nanti posisinya ada di liability atau di kewajiban, ya. Cash-nya bertambah, ya kan? Ini termasuk dalam aset, ya kan? Sebesar 1.200 sehingga di debit, ya kan? Aset bertambah di debit. Kemudian liability-nya juga bertambah dalam bentuk unearned service revenue, ya kan? Liability bertambah berarti di kredit, ya. Nah, 1.200. Nah, pada tanggal 31-nya baru dia mengakui pendapatan, ya, mengakui adanya pendapatan, bukan unearned service revenue lagi, tapi sudah service revenue, ya. Nah, ini tadi yang sebelumnya unearned service revenue 1.200, ya kan, di buku besarnya ini, ya kan. Kemudian pada 31 diakui, sini ada adjusting, ya kan, untuk mengakui adanya pendapatan, gitu ya.
Nah, ini contohnya ya, ringkasannya. Contoh transaksinya rental, magazine, subscription, customer deposit for the future service. Alasan untuk penyesuaian unearned revenue dicatat sebagai liability account, ya kan? Karena transaksi tersebut belum terjadi, ya kan? Liability overstated, revenue understated sebelumnya, ya kan? Nah, proses adjustingnya dengan cara mendebitkan sisi liabilities untuk mengakui revenue. Oke, kita lewat. Adjusting entry for accrual. Ya, tadi deferral ya, transaksi terkait deferral. Sekarang transaksi terkait dengan accrual. Ya, untuk mencatat revenue earned ya, and expense incurred in the current accounting period that have not been recognized through daily entry. Nah, ini transaksi penyesuaian terkait accrued revenue. Revenue earned but not yet received in cash or recorded. Ya. Jadi kita sudah memberikan revenue-nya sudah kita dapatkan, tetapi kita belum menerima dalam bentuk cash atau dicatat. Ya. Adjusting entry result revenue recorded before cash received. Accrued revenue often occur in regard to transaksi terkait dengan rent, ya, sewa, interest, and service performed. Itu transaksi-transaksi yang terkaitnya. Adjusting entry serve to purpose. It show the receivable that exists and it record the revenue earned. Ya. Jadi untuk menampilkan adanya receivable yang ada, ya, dan untuk mencatat revenue yang terjadi. Ini contohnya ya. Dengan mendebit adjusting entry, proses adjusting entry-nya ya untuk mengakui revenue. Increases debit an asset account and increases credit a revenue account. Ya. Jadi pada sisi debitnya ada aset yang bertambah ya. Dan juga pada sisi kreditnya ada revenue yang bertambah. Ini ilustrasinya. In October, Pioneer Advertising Agency earned 200 for advertising service that had not been recorded. Ya. Jadi pada pada bulan Oktober, Pioneer Advertising di sini dia mendapatkan $200 ya, untuk jasa iklannya yang belum dicatat. Ya, yang belum dicatat. Maka dia menerima ya 200.000 account receivable terhadap service revenue. Ya. Dia sudah melakukan jasanya, tetapi dia belum menerima cash-nya. Artinya apa? Masih ditempo, dihutang, ya kan? Atau bisa juga transaksi seperti ini pada transaksi barang. Ya kan, kita menjual barang secara tempo. Kita sudah menyerahkan barangnya, tetapi kita belum menerima cash-nya. Ya. Jadi ini mencatat account receivable atau piutang terhadap service revenue. Ya. Jadi kita sudah melakukan service revenue-nya, ya kan, tetapi kita tidak menerima dalam bentuk cash, ya kan, tetapi karena ditempo.
Ini ya ringkasannya. Revenue have been earned but not yet received in cash or recorded. Jadi sudah mendapatkan, sudah menjalankan itunya apa service ataupun istilahnya produknya sudah diserahkan, tetapi tidak atau belum menerima cashnya. Asset understated, revenue understated, account before adjustment. Account before adjustment karena apa? Asetnya menjadi understated. Ya, karena apa? Karena yaitu tadi, ya kita belum istilahnya menerima cashnya ya. Jadi ketika kita sudah menerima cashnya, nanti tinggal dilakukan adjusting. Kemudian accrued expense. Ya, kalau tadi accrued revenue, ini accrued expense. Expense incurred but not yet paid in cash or recorded. Jadi bebannya sudah terjadi ya, tetapi pembayaran cashnya belum atau juga belum dicatat ya. Adjusting entry result in expense recorded before cash payment ya. Jadi bebannya sudah dicatat tetapi cashnya belum dibayarkan. Accrued expense often occur in regard to transaksi yang terkait dengan accrued expense hampir sama ya, rent ya, sewa, bunga, pajak, dan gaji ya. Accrued expense adjusting entry serve to purpose. First, to it record the obligation. Ini mencatat adanya kewajiban ya, mencatat adanya kewajiban. Artinya apa? Expense-nya itu sudah terjadi ya kan, tetapi kita belum melakukan pembayaran ya kan, berarti ada kewajiban ya kan kita untuk melakukan pembayaran. It recognize the expense, ini untuk mengakui adanya beban ya. Adjusting entry for accrued expense dengan cara mendebit ya pada sisi expense dan mengkredit pada sisi liability, sama-sama bertambah. Increase debit expense account, increase credit liability account ya. Ingat ya, kalau beban bertambah itu di debit ya. Kalau kredit bertambah itu di kredit. Ini ilustrasinya. Pioneer Advertising Agency sign 3-month note payable in amount $5,000 on October 1st. The note require Pioneer to pay interest at an annual rate. Annual rate-nya 12%. Jadi dia menandatangani ya, utang wesel sejumlah $5.000 pada tanggal 1 Oktober ya, dengan interest rate-nya, annual rate-nya sebesar 12%. Face value-nya ya, nilai nominal dari notes payable itu $5.000, sedangkan bunganya, tingkat bunga tahunannya 12%. Time in term of 1 year ya. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ya, maka pada tanggal 31 Oktober dia harus mencatatkan adanya interest expense ya sebesar 50 untuk interest payable.
Gitu ya. Jadi karena ini kan sifatnya tahunan ya. Tahunan itu sebesar 12%. Ya kan? Oh, 12%. Sedangkan ini sudah akhir bulan Oktober, ya, akhir period. Ya. Akhir period berarti seharusnya perusahaan sudah menyelesaikan, ya, ada beban, ya, yang terjadi, ya. Nah, tetapi perusahaan belum membayarkan karena apa? Dibayarkannya per tahun, ya. Ini kan annual rate, ya, per tahun, ya, annual, ya. Nah, tetapi kan periode perusahaan itu per bulan, ya, periode akuntansinya, sehingga harus diakui adanya interest expense pada saat 31 Oktober atau pada saat akhir period, ya kan? Karena belum dibayarkan, maka di sini menjadi interest payable, ya, hutang bunga. Pioneer Advertising Agency last paid salaries on October 26. The next payment salaries will not occur until November 9. The employee receive total salaries, ya, $2.000 for 5-day work week, ya, or $400 per day per harinya. Thus accrued salaries at October 31 are $1.200 dari ini, ya, per harinya sebesar $400 dikalikan 3 hari, ya. Jadi Pioneer Advertising, ya, dia last paid-nya itu pada bulan Oktober tanggal 26, ya. Next payment will not occur until 9 November. Start pay period, adjustment period, waktu pembayarannya, ya. Ini start pay periodnya pada tanggal 15 Oktober, kemudian tanggal 26 ini payday-nya, ini tanggal 29, 30, 31 ini waktu penyesuaiannya. Ya, tadi ya. Sehingga pada tanggal 31 Oktober dia ada salaries expense, ya, yang terjadi sebesar 1.200 terhadap salaries payable. Kenapa salaries payable? Karena belum dibayarkan. Tadi pembayarannya sampai tanggal ini 9 November kan, payday-nya. Tetapi perusahaan harus sudah mengakui karena itu sudah terjadi, ya. Nah, per 31 Oktober dia mengakui adanya beban gaji, ya kan, terhadap hutang gaji karena perusahaan belum menunaikan.